Baik. Sejauh ini Kak, untuk peran pendamping desa ini kira-kira perkembangannya atau evaluasi yang sudah dilakukan, kira-kira kemajuannya seperti apa? Ya, alhamdulillah, karena program ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, jadi sudah banyak teman-teman yang memang secara kapasitas sudah sangat mumpuni, dan itu bisa kita lihat dari keberhasilan di desa. Yang hari ini contoh yang baru saya kunjungi tadi itu yaitu desa Maitara Selatan, ya, yang ada di Pulau Maitara. Saya menanyakan ke kepala desa terkait dengan bagaimana kinerja ataupun apa yang dilakukan pendamping desa, dan itu dijelaskan oleh kepala desa bahwa hari ini memang pendamping desa itu sangat-sangat berperan. Ya, sangat berperan, dan mereka juga berterima kasih karena mereka awalnya, jadi Kades ini awalnya kan dia menjadi kepala desa itu tahun 2015, dan tahun 2015 itu dana desa itu mulai dikucurkan oleh pemerintah. Jadi kan masih agak bingung lah istilahnya kan, bagaimana untuk pengelolaan. Nah, alhamdulillah dengan adanya pendamping desa dibantu terkait dengan informasi, terkait dengan pemanfaatan daripada komunitas yang ada di desa itu, sehingga kepala desa ini merasa terbantukan. Sehingga program-program yang kemarin saat dia mencalonkan diri sebagai kepala desa bisa dia laksanakan. Dan juga saya juga memberikan apresiasi karena saat saya datangi tadi itu transparansi terhadap penggunaan dana desa itu sangat terlihat, di mana ada beberapa baliho yang tertulis tentang perencanaan serta anggaran yang digunakan kemana sudah digunakan. Berarti dengan adanya pendamping desa ini, desa sangat terbantukan dengan kucuran dana dari pemerintah itu, karena banyak juga kepala-kepala desa yang takut menggunakan anggaran, misalnya, betul. Atau ribet dengan pelaporan, nanti tahu-tahu nanti ditanya sama ini sudah keringetan. Dengan adanya pendamping desa kan mereka sangat terbantu sekali, dan memang karena dana itu tujuannya untuk membangun desa, jadi saya kira baguslah upaya pemerintah untuk juga membantu perangkat desa sehingga mereka tidak ragu-ragu atau takut menggunakan dana desa. Baik, untuk dana sendiri ini kira-kira sudah berapa banyak dana desa kira-kira yang sudah dikucurkan oleh pemerintah sejauh ini, Pak? Sampai dengan tahun 2021 itu sekitar terakhir itu 72 triliun ya. 72 triliun yang dikucurkan ke desa. Untuk 2021 ini sekitar 72 triliun. Yang saya tahu ya sudah lebih dari itu kalau perhitungannya dari tahun 2015 ya, yang dikucurkan oleh pemerintah. Tapi untuk 2021 sendiri itu kurang lebih 72 triliun yang itu diberikan kepada kurang lebih 74.000 desa yang ada di seluruh Indonesia. Nah, makanya sekarang kan dengan dana yang begitu banyak yang dikucurkan dan diberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa untuk mengelola, ya sangat disayangkan jika pengelolaan itu tidak pada porsinya, ya kan. Dan memang kita akui bahwa masih banyak juga desa-desa yang mungkin hari ini belum maksimal untuk pengelolaan itu. Kira-kira kurang maksimalnya itu karena penyebabnya apa? Ya, kurang maksimalnya itu ya kemungkinan juga karena pemahamannya dari kepala desa yang mungkin belum terlalu memahami, sehingga kami sendiri dari Kementerian Desa selalu memberikan peningkatan kapasitas. Cuman kemarin itu terkait dengan pandemi yang terjadi, ya kan, COVID yang tidak bisa kita harus membuat satu pertemuan. Biasanya itu kan di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 ke bawah itu kan sering ada pertemuan rakor teman-teman di provinsi, yaitu mengumpulkan teman-teman
pendamping seprovinsi yang berada sampai di desa itu dikumpul untuk memberikan informasi terkait perkembangan, ya kan, memberikan informasi tentang regulasi-regulasi yang ada, regulasi baru yang ada yang akan mereka terapkan. Tapi karena COVID-19 ini sehingga 2 tahun berjalan ini hampir tidak ada. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan, akhirnya dialihkan kegiatan Zoom meeting. Kegiatan Zoom meeting. Jadi tiap hari ada TV desa yang itu menjelaskan tentang regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan daripada dana desa itu sendiri. Ya, ya memang produk dari pemerintahan ini, dana desa ini cukup membuat pemerataan lah di tingkat desa. Kira-kira ada nggak kisah-kisah atau cerita-cerita yang menggelitik tentang kucuran-kucuran dana desa ini sampai ke desa? Ya, ada kalau laporan-laporan dari teman-teman pendamping ada desa? laporan-laporan sih terkait dengan kegiatan ataupun boleh dikata mungkin penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Dan itu sudah banyak juga kepala-kepala desa yang hari ini harus harus berhadapan harus dengan berurusan hukum. dengan hukum karena mungkin ketidakpahaman mereka, atau mungkin ada masukan-masukan dari orang lain terkait dengan itu, sehingga pengelolaannya itu tidak sesuai dengan porsinya. Betul, ya kan, banyak tapi saya tidak bisa menyebutkan dalam hal seperti apa. Tapi akhirnya berurusan dengan hukum, dan itu sangat kita sayangkan, dan mudah-mudahan semakin hari makanya peningkatan kapasitas daripada teman-teman pendamping desa itu supaya bisa lebih memberikan pemahaman kepada kepala-kepala desa terkait dengan pemanfaatan daripada dana desa ini. Kalau keberlanjutan ini enggak tahu ya jangka panjangnya seperti apa dana desa ini. Mungkin kan orang tahu dana desa ini pencetusnya presiden sekarang, Bapak Jokowi. Kedepannya kalau di Kementerian Desa sendiri sudah ada. Jadi gini, kalau dana desa itu sebenarnya kan ada payung hukumnya ya, undang-undang desa itu kan, undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 itu yang menjadi payung hukum daripada pengalokasian dana desa ya. Jadi mungkin ke depan masih diharapkan bahwa dana desa itu masih diberikan kepada desa, karena itu sudah menjadi hak, ya kan? Karena kita lihat kan potensi-potensi yang ada di desa yang selama ini kita aja yang di kota saat hari ini misalnya kita cuman tahu kita makan buah misalnya, tidak tahu asalnya. Tidak tahu asalnya. Betul, ya kan? Pasti kan yang menanam ini orang desa. Kita makan nasi, ya kan? Ya otomatis kan kebun ataupun lahannya ini pasti kan ada di daerah pedesaan kebanyakan, ya kan? Nah, untuk pengembangan itu diharapkan malah mungkin ke depan kita harus memikirkan terkait dengan besarannya mungkin, ya kan? Kalau hari ini juga masih ada desa-desa yang merasa bahwa keuangan yang kami dapatkan itu terlalu kecil atau masih kurang, ya mungkin ke depan dengan perhitungan-perhitungan dari pemerintah bisa ditambahkan, dan kita berharap juga keberlanjutan daripada dana desa ini, ya kan? Kalau kira-kira ada tidak desa yang pemanfaatan dana desanya itu, ini pandangan subjektif saja. Kira-kira ada nggak yang luar biasa? Maksudnya produk dari dana desa itu dikelola desa, ada nggak contoh desa yang di luar dugaan bisa memanfaatkan dana desa itu dengan sangat baik? Sudah banyak kalau kita browsing ya, keberhasilan desa itu sudah banyak ya, terkait dengan infrastruktur desa misalnya. Dulunya mungkin jalan desa itu cuma berharap dari bantuan misalnya kan, bantuan dari pemerintah. Jika ada proyek, jika lihat ada proyek itu. Kalau sekarang tidak. Jadi desa itu bisa menggunakan dana desa itu untuk pembuatan fasilitas-fasilitas seperti itu, infrastruktur desa. Jalan desa,
misalnya penerangan, juga pengelolaan pariwisata, ya kan. Nah sekarang ini kan ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ya, nah BUMDes itu yang sangat diharapkan juga, BUMDes bisa dikelola dengan baik di desa. Karena kan contoh misalnya di desa itu desa pertanian, otomatis kan dia butuh pupuk, ya. Masyarakat petani ini kan butuh pupuk untuk pengelolaan. Nah diharapkan BUMDes itu bisa memfasilitasi. Di mana di banyak tempat kan untuk penyaluran pupuk itu kan banyak dikelola oleh pihak-pihak swasta. Yang sebenarnya pupuk itu harganya murah misalnya, karena sudah diambil oleh swasta hadiah jadi mahal. Dan mendapat keuntungan kan mereka. Kalau BUMDes sendiri misalnya kalau dibeli di BUMDes berarti kan kembali ke desa lagi. Jadi perputaran uangnya itu di desa. Dana desa juga kan digunakan di beberapa daerah itu untuk membuat sarana olahraga misalnya. Ya kan, misalnya dibuat kayak kemarin itu saya lihat ada pembuatan lapangan futsal, ada lapangan bola di desa. Jadi maksudnya begini, kalau pembuatan seperti lapangan bola itu kan misalnya kalau disewakan di situ misalnya ya setiap setiap tahun atau mungkin setiap bulan teman-teman ingin main bola, ada sarana. Nah di situ otomatis kan ada berkumpul orang. Betul. Apalagi kalau ada kegiatan yang menyangkut kegiatan besar. Jadi ekonomi akan berjalan kan. Betul. Otomatis kan orang sekitar akan berjualan, orang dari luar akan berjualan, ya kan, perputaran ekonomi kan akan ada. Jadi orang-orang di desa tidak perlu lagi, kalau dulu kan keluar merantau di luar, usaha di luar, tapi dengan adanya program dana desa yang dibikin BUMDes dan titik-titik ekonomi. Ada juga kegiatan-kegiatan yang misalnya pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur itu biasanya kan dilakukan oleh kontraktor. Nah, sekarang dana desa itu mengutamakan pekerjanya itu orang-orang di desa. Orang-orang di desa. Luar biasa. Orang-orang di desa itu siapa yang punya keahlian terkait itu, ya nanti dibayar menggunakan dana desa daripada menggunakan kontraktor pihak lain. Betul, ya kan? Betul. Gajinya sesuai dengan yang mereka dapatkan. Nah, sebagian besar itu menggunakan dana desa. Jadi memang luar biasa asas kemanfaatannya untuk saudara-saudara kita yang ada di desa ya, dengan adanya dana desa ini. Itu mungkin seputar pendamping desa, dana desa dan sebagainya. Kalau sekarang saya mau tanya tentang aktivitasnya pribadi ini. Kalau di NU sendiri, kalau saya sendiri, saya beraktivitas di NU sebenarnya dari orang tua saya. Bapak saya memang pengurus NU di Sulawesi Utara. Jadi dulu memang dari kecil itu kami sering diajak. Jadi kalau ada rapat NU, jadi bapak saya itu ngajak kita beberapa waktu kan masih kecil-kecil kan, sampai ketiduran saat bapak ikut rapat. Akhirnya kan tertanam kan, tertanam. Kegiatan-kegiatan NU, apakah acara-acara mauludan atau apa, itu pasti kita anak-anak diajak. Dengan sendiri kan tertanam. Nah, saya mulai aktif itu karena sudah di lingkungan NU, aktif sebagai pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara, IPNU. Itu mulai tahun 2000. Sulawesi Utara. Saya masuk di salah satu wakil sekretaris. Dan pada tahun 2003 kebetulan ada kegiatan nasional, yaitu 50 tahun IPNU di Jakarta. Nah, ketua tidak bisa hadir, direkomendasikan saya yang hadir. Berangkatlah saya ke Jakarta untuk menghadiri kegiatan itu. Nah, mulai dari situ mulai berkenal dengan teman-teman, sahabat-sahabat lain di Jakarta. Ya, mulai disampaikan gimana kalau bantu teman-teman di Jakarta. Nah, dan waktu itu sempat 2003 sampai 2004. Saya sempat mengikuti kongres waktu itu di Surabaya, dan 2004 saya masih
sempat pulang ke Manado waktu itu karena ya tahulah kan belum ada pekerjaan tetap, jadi saya pulang ke Manado. Terus saya balik lagi 2006 kongres di asrama haji. Alhamdulillah saya masuk ke pengurusan tahun 2006. Pengurus pusat. Pengurus pusat. Salah satu jajaran wakil sekretaris jenderal di IPNU sampai 2006. Nah, sampai sekarang saya menetap. Dan 2010 juga saya bergabung di PPGP Ansor. Masa kepemimpinan Ketum Nusron Wahid. Oh ya, sahabat Nusron. Dan alhamdulillah sampai sekarang di kepemimpinan Gus Yakut saya masih masuk, walaupun di posisinya di lembaga. Oh iya, baik. Berarti menetap di Jakarta. Alhamdulillah saya menetap di Jakarta. Oh baik. Ya itu mungkin bincang-bincang singkat kami, santai. Kira-kira terakhir yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat Santrilogi? Ya kita berharap sebenarnya kalau saya pribadi, terutama teman-teman generasi NU yang ada di Maluku Utara khususnya di Kota Ternate ini, ya marilah kita lebih melihat ke depan bahwa kalau NU itu sendiri, kalau bilang NU itu sudah besar ya, kita tidak perlu membesar, cuman kita harus melihat bahwa kita punya potensi untuk lebih mengembangkan, lebih berikan pemahaman kepada teman-teman yang ada di Ternate, karena ke depan ini tantangannya lebih besar, ya kan. Dan satu juga peluang-peluang sebenarnya banyak teman-teman yang di daerah. Yang saya lihat setiap kali kunjungan saya berkomunikasi dengan teman-teman, potensi untuk mungkin ke Jakarta itu besar sebenarnya. Cuman mungkin mentalnya nyalinya ya. Jadi ke depan kalau bisa itu teman-teman lebih kreatif, dan saya salut juga dengan teman-teman Ansor hari ini yang di Kota Ternate yang sudah bisa mengadakan ini ya. Iya. Ini memang dadakan, walaupun dadakan ini, tapi ini suatu gebrakan yang luar biasa. Gebrakan luar biasa, dan saya berharap juga mudah-mudahan yang hal-hal seperti ini ya bisa ditiru oleh teman-teman yang lain. Memang tujuannya memang untuk syiar supaya masyarakat juga mengenal NU lebih jauh. Betul. Dan tamu-tamu yang datang di sini juga sudah banyak, para kiai juga. Terakhir Gus Taji Yasin. Oh iya, Wakil Gubernur yang tamu dari luar. Saya lihat juga ada foto pimpinan saya. Oh iya, Pak Taufik Majid. Ya, Sekjen Kemendes. Pimpinan MPR. Enggak, Pak Taufik Majid. Oh, Pak Taufik Majid, Sekjen Kemendes yang saya lihat ternyata beliau pernah ke sini. Jadi saya pribadi terima kasih banyak ya sudah diundang ke sini. Ya saya berharap untuk teman-teman sekalian untuk bisa lebih mungkin lebih meningkatkan lagi syiar untuk NU itu sendiri. Mungkin itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih sahabat Idham Zakaria, sahabat Santrilogi dimanapun berada. Demikian obrolan santai kami dengan sahabat Idham Zakaria SEMM. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Santrilogi agar channel ini bisa bermanfaat dan berkembang ke depannya. Saya undur diri. Assalamualaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.